Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu banyak sekali. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat bisa duduk di majelis ini dalam rangka talabul ilmi, apalagi atau terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Hingga hari ini kita masih bisa istiqomah. Kita senantiasa juga selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan kepada seluruh sahabatnya. Hadirin sekalian, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian tafsir juz amma surah Al-Buruj. Pembahasan atau pertemuan bulan lalu kita baru sampai ayat ke-14. Hari ini kita akan tuntaskan dari ayat ke-15 sampai ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzul arsyil majid, fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat sebelumnya tentang karakteristik orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Ta'ala, karena memang sifat daripada Allah Ta'ala adalah al-wadud, ya, yang mencintai. Maka kemudian dijelaskan tentang keutamaan, tentang keagungan dan kesempurnaan akan kekuasaannya. Allah Ta'ala memiliki keagungan, juga memiliki kekuasaan. Allah Ta'ala berfirman, Dzul arsyil majid. Dzul arsy sahibul arsy, pemilik arsy. Allah Ta'ala itu adalah pemilik arsy, ya. Apa itu al-arsy? Al-arsyu huwa alladhi istawa alaihi Allahu azza wa jalla. Arsy itu adalah tempat di mana Allah Ta'ala bersemayam di sana. Tempat Allah Ta'ala bersemayam. Wa huwa a'zamul makhluqat. Arsy itu adalah seagung-agungnya makhluk. Seagung-agungnya makhluk Allah Ta'ala. Wa akbaruha wa awsa'uha. Tempatnya itu besar sekali, Pak, akbar. Ya. Dan sangat luas. Arsy itu sangat luas sekali, Pak. Waqad jaa fil athar, telah disebutkan dalam riwayat, dalam athar, anna samawati sab'a wal aradina sab'a, langit, Pak, yang 7 lapis itu dan bumi juga yang 7 lapis itu binisbati ilal kursi, jika dibandingkan dengan kursi, kahalqatin ulqiyat fi falatin minal ardi, seperti cincin kecil, Pak, atau benda kecil yang dilemparkan ke falah.
Fala itu padang pasir atau tanah yang lapang yang ada di atas bumi. Bagaimana Pak kalau kita melemparkan cincin kecil Pak di padang pasir? Nggak ada artinya Pak, nggak terlihat. Sedangkan padang pasir itu adalah luas kursinya Allah Ta'ala. Ya, luas kursinya Allah Ta'ala. Kemudian wa anna faddal arsy 'alal kursi, ya. Dan keutamaan arsy di atas kursinya Allah Ta'ala kafadlil falah ala hadhil halqah. Ya. Kursi aja Pak, kursinya Allah aja itu luasnya seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Sedangkan arsy-nya Allah itu kebalikannya. Seperti tanah lapang terhadap cincin kecil tadi, lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Halqatud dir'i saghirah ulqiyat fi falati minal ardi. Ya, cincin kecil, cincin besi kecil Pak, dilemparkan ke padang pasir di bumi yang sangat luas. Laisat bi syai'in binisbati laha. Tidak ada artinya jika dibandingkan dengannya. Ya, dalam hal ini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ingin menunjukkan perbandingan Pak, betapa luasnya arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan tadi akbar wa ausa', besar dan sangat luas sekali arsy-nya Allah taala. Idzan la ahad yaqduru sa'ata, sehingga tidak seorang yang bisa mengukur bagaimana luasnya arsy karena saking luasnya. Wa idza kunna nusyahidu minal makhluqatil masyhud, kalau kita melihat sekarang makhluk-makhluk yang nyata, yang terlihat mata, yang ada al-an sekarang ya, at-tabayyunul azim, ya, kita bandingkan kebesarannya fi ahjamiha, dalam ukuran, dalam volume atau bentuk. Waqad atla'ani rajulun ala surati syamsi wa suratil ardh, ya, seperti seseorang yang membawa gambar matahari dan bumi. Wa fawajadta anal arda binisbati li hadhihi syams, maka kamu akan mendapati ketika bumi dibandingkan dengan matahari kanuqtatin ghaira kabirah fi sahnin wasi'ah kabirah, seperti titik, ya, seperti titik yang berada seperti titik yang tidak besar yang berada di atas piring yang luas. Kalau kita bawa piring Pak, kemudian kita simpan titik di situ, titik dari pena, maka titik itu seperti perumpamaan bumi. Sedangkan piring yang besar itu seperti perumpamaan matahari. Ini saya sebenarnya ingin membandingkan mengenai luasnya arsy, ya. Wa annaha la tunsabu ila syamsi itlaqan. Tentu bumi tidak bisa dibandingkan dengan matahari sama sekali, itlaqan. Fa idza kana hadza fil asya'il masyhud, jika dalam hal yang nampak saja, allati tudraku bit teleskop, yang bisa dijangkau oleh teleskop, wa ghairihi atau yang selainnya, fa ma baluka bil asya'il ghaibah, maka lalu bagaimana dengan hal-hal yang gaib, ya. Sedangkan dikatakan di anna ma ghaba anna a'dhamu mimman syahidu, sedangkan apa yang gaib bagi kita lebih besar dari apa yang kita saksikan. Yang kita saksikan saja seperti matahari dan bulan, seperti matahari dan bumi, seperti titik di atas piring yang besar. Itu yang masyhud, yang bisa dilihat. Apalagi yang gaib. Yang gaib tentu akbar wa ausa', lebih besar dan lebih luas, ya. Kaum muslimin Allah, terlebih Allah Ta'ala mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Apalagi Allah Ta'ala mengatakan bahwa kita diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja Pak. Kita hanya mendapatkan ilmu hanya sedikit saja. Falhasilu annal arsya, maka hasilnya adalah arsy itu Pak, huwa saqful makhluqati kulliha. Arsy itu adalah atap, ya, atas seluruh makhluk-makhluk Allah Ta'ala, ya. Arsyun azimun istawa alaihi rahman, ya, arsy yang agung, yang besar, di mana Ar-Rahman beristiwa di sana. Sebenarnya Allah telah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah yang Rahman beristiwa di atas arsy. Ya, walaupun ada khilaf tentang pembahasannya, tapi saya ingin
Saya tidak ingin masuk ke ruang itu, hanya ingin menyampaikan satu perkataan Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik ya. Istiwa itu maklum, Pak. Al-istiwa itu diketahui. Orang-orang Arab itu tahu arti istiwa itu apa. Ya, wal kaifu majhul, bagaimananya itu tidak diketahui. Bagaimananya Allah istiwa tidak diketahui, Pak. Ya. Wal imanu bihi wajib, dan mengimaninya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan kita bertanya-tanya tentang istiwanya Allah itu bagaimana, itu bid'ah. Gak bisa. Tidak mampu kita untuk mengetahuinya. Itu perkataan Imam Malik yang menjadi pegangan kita ketika ada pembahasan mengenai arsy, ya. Al-istiwa ma'lum wal kaif majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Kaum muslimin rahimahullah, Allah Ta'ala mengatakan dzul arsy al-majid. Al-majid fiha qira'atan. Al-majid ada dua cara membaca. Ada al-majidi, ada al-majidu. Dzul arsyil majidi atau dzul arsyil majidu. Ya, fa'alal qira'atil ula takunu wasfan lil arsh. Kalau dibaca al-majidi berarti sifat itu kembali kepada arsh. Arsh yang mulia. Wa 'ala tsaniyah takunu wasfan lir rabbi azza wajalla. Kalau dibaca al-majidu berarti kemuliaan menjadi sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kilahuma sahihun fal arsyu majid. Keduanya itu benar. Bisa dibaca al-majidi atau dibaca al-majidu. Ya, keduanya menunjukkan tentang kemuliaan. Wa kadzalika ar-rabb azza wa jalla majid, al-arsyu majid, wallahu azza wa jalla majid. Keduanya adalah majid, ay mulia. Seperti yang kita baca dalam tasyahud, Pak. Innaka hamidum majid. Sesungguhnya Allah Maha terpuji dan Maha mulia. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, fa'alun lima yurid. Dia maha kuasa untuk melakukan apa yang ia kehendaki. Hadza wasfun lillah. Ini sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala bahwa dia bi'annahu al-fa'alu lima yurid. Allah berkuasa, berkehendak mengerjakan apa yang dia inginkan. Faqulu ma aradahu subhanahu fa huwa yaf'aluhu wa la yamna'hum min fi'lihi mani. Setiap yang dikehendakinya pasti akan diperbuat. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kehendak Allah. Tidak ada seorang pun. Li'anna lahu mulkus samawati wal ardh. Karena miliknya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Wa la yamna'uhu ahadun min an yaf'ala fi mulkihi ma yasha. Ya, tidak ada seorang pun ya yang bisa mencegahnya ya untuk dia lakukan ya di kerajaannya sesuai yang dia kehendaki, sesuai yang Allah Ta'ala kehendaki. Seperti Allah Ta'ala mengatakan kun fayakun. Kalau Allah mengatakan jadi, maka jadilah ya. Fal khalqu kulluhum mahma kanu la yastati'una an yaf'alu ma yasha. Kalau kita sebagai makhluk, kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Ya, tidak bisa, Pak ya. Bal qad yuriduna asya'a iradatan jazim. Jadi kita memiliki keinginan yang kuat, Pak. Tetapi Allah Ta'ala tidak menghendakinya untuk terjadi. Ya, sarafahumullahu an fi'li. Maka Allah akan memalingkan kita dari keinginan. Kita punya keinginan, Pak, punya iradah jazimah, punya keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Tapi Allah Ta'ala tidak menghendaki. Maka sarafahumullahu an fi'li. Allah menjadikan kita tidak jadi melakukannya. Kita mau ngaji, Pak, mau ngaji udah megang Quran, tapi kemudian Allah memalingkan kita dari kantuk. Maka sama dengan Allah tidak menghendaki kita dari melakukannya. Qurannya sudah dipegang, Al-Qurannya sudah dipegang, tapi tidur 1 jam. Itu contohnya kan. Kita tidak mampu untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kalau Allah tidak berkehendak, nggak jadi itu ngajinya. Ada dipalingkan oleh Allah Ta'ala dengan kantuk. Wa mana'ahum minhu, Allah mencegahnya. Wa hala bainahum wa bainan tanfidh. Ada penghalang di antaranya untuk merealisasikan apa yang ia inginkan. Amar Rabbu tabaraka wa ta'ala, adapun Allah fa'al lima yurid. Dia berkuasa untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Kalau menginginkan sesuatu, kun fayakun. Jadi jadilah pasti.
Kalau kita belum tentu. Jadi bisa jadi nggak jadi. Ya. Kalau Allah kun fayakun. Fa fi hadhil ayah al-karimah, dalam ayat ini kaum muslimin itsbat, ada ketetapan iradatillahi iradatan kamilah tama fi khalqi. Keinginan Allah adalah keinginan yang sempurna. Ya, keinginan yang sempurna terhadap makhluknya dan apa yang berhubungan dengan makhluknya. Ya, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat ini tentang masyiatul ibad murtabitatun bi masyiatihi. Keinginan seorang hamba itu terkait dengan kehendaknya atau kekuasaannya. Ya, seperti Allah taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 253, kalau seandainya Allah menghendaki, ya, maka kalian tidak akan berperang setelahnya, dan setelah datang al-bayyinat, penjelasan-penjelasan dari kami, tentu kemudian kalian berselisih, di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kafir. Kalau seandainya Allah menghendaki, maka kalian tidak akan saling berbunuhan, tetapi Allah Ta'ala mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Kalau Allah berkehendak, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Fa iradatullah syamilah lima yakunu min fi'lih. Ya, kehendak Allah itu sempurna, Pak, mencakup segala apa yang diperbuatnya. Ya, walima yakunu min fi'lil ibad, termasuk yang dikerjakan oleh manusia. Itu pun semua adalah atas iradatullah, kehendak Allah. Wa adribu lakum mathalan. Syekh Ibnu Utsaimin memberikan contoh, Pak, ya. Fa ana law takallamtu bi kalami hadza aw ghairi, saya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, saya berbicara dengan perkataan saya ini atau yang lainnya, au ma sabaqahu min kalam, atau perkataan saya yang lalu, faqulu kalami kainun bi iradatillah. Perkataanku semua adalah sesuai dengan kehendak Allah. Ya, walau sya'allahu alla atakallam ma takallamtu. Kalau Allah tidak menghendaki, aku tidak akan bicara. Ya, wala ajastu 'anil kalam. Tiba-tiba saja saya menjadi lemah, tidak bisa menjadi bicara. Mungkin sakit, ada halangan dan sebagainya. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Wa idza syaa, jika Allah berkehendak, takallam tu fatan ba'itsu min qalbi. Ya, kalau Allah berkehendak, aku akan berbicara. Maka akan muncullah dari hatiku iradatun lil kalami fa atakallam. Ya, akan muncul dari hatiku kehendak untuk berbicara, maka aku akan berbicara. Ya, seperti itu, Pak. Kita sudah merencanakan ngomong A, B, C, D. Kalau Allah tidak menghendaki, entah itu lupa, entah itu ada halangan, entah itu mati listriknya, sehingga tidak berfungsi mikrofonnya, entah jamaahnya yang tidak hadir karena ada halangan. Semua sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah mengatakan fa'alul lima yurid. Allah Maha Kuasa atau Maha berkehendak sesuai yang diinginkannya. Itu tafsir daripada ayat tersebut. Kemudian summa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hal ataka hadithul junud. Ya, apakah telah datang kepadamu hadis, cerita, pembicaraan tentang al-junud, yaitu para penentang. Al-khitabu huna muwajjahun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khitab yang diajak bicara dalam ayat ini maksudnya adalah Nabi. Ya, hal ataka, apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad hadisul junud, atau siapa saja yang dimaksudkan dalam ayat ini. Mungkin juga termasuk di antaranya adalah kita. Nah, kenapa menggunakan kata hal dalam ayat ini? Kata para ulama, kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-istifhamu litanbih. Ya, kata tanya dalam ayat ini adalah litanbih, untuk peringatan. Li'anna syai'a idza ja'a bil istifham intabaha lahu al-insan akthar. Karena kalau sesuatu itu datang dengan sebuah pertanyaan, itu membuat orang-orang jadi memperhatikannya. Ya, orang terdahulu kalau ada kalimatnya hal, apakah telah datang kepadamu cerita tentang kaum penentang, itu mereka lebih ingin tahu gitu daripada ungkapan dengan pernyataan yang lainnya. Adapun al-junud di sini, Pak, hal ataka hadithul junud. Junud itu jamak daripada jundin. Dia adalah mubham. Sebenarnya tidak jelas, Pak, siapa junud itu. Lakinnahu fassarahu biqauli, tetapi ditafsirkan oleh Allah dalam ayat berikutnya, Fir'auna wa Thamud. Berarti al-junud itu, Pak, kaum penentang itu adalah Fir'aun dan kaum Thamud, ya.
Hal ataka khabaruhum? Apakah telah datang kabar tentang mereka? Al-jawab, na'am. Ya, telah datang kabar mereka, dan Allah Ta'ala telah mengkisahkan kepada kita tentang berita tentang Fir'aun, kaum Tsamud, ya, dan kita mendapatkan pelajaran, ya, dari apa yang telah disebutkan tentang dua kisah itu. Fakisatu Fir'aun, adapun kisahnya Fir'aun, Pak, telah Allah sebutkan dalam ayat yang sangat banyak. Dalam ayat banyak, di suwarin muta'addidah, di surat-surat juga yang banyak, yang berbeda-beda. Ya, seperti yang mendahului kaum Musa alaihissalam, ya, kama huwa ma'ruf anna Musa mab'utsun li Bani Israil. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, ya. Kemudian Allah SWT mengkisahkan tentang kisah Musa alaihissalam malam yakussuhu min naba'i ghairi, bahkan sebelum menceritakan hal-hal yang lain. Ya, kalau kita lihat di dalam Quran, kenapa banyak kisah Musa? Kenapa Allah Ta'ala menceritakan kisah Musa sebelum kisah-kisah yang lainnya? Karena itu istidah dan persiapan, Pak. Karena Nabi akan muhajir ila Madinah. Nabi akan hijrah ke Madinah. Di Madinah banyak orang-orang Yahudi. Agar Nabi tahu tentang kisah-kisah Nabi Musa, kisah-kisah Fir'aun, maka Allah banyak menurunkan ayat-ayat tentang kisah-kisah Nabi Musa, kisah-kisah Fir'aun kepada Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah. Ya, sebelum hijrah ke Madinah. Ya, karena kita tahu di Madinah ada salah suqabail minal Yahud. Ada 3 kabilah Yahudi, Pak. Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraizah. Itu 3 kabilah besar, Pak, di Yahudi, di Madinah. Jadi Madinah itu banyak orang Yahudi ketika itu. Maka sebelum Nabi hijrah ke Madinah, telah banyak turun ayat tentang kisah Musa, tentang kisah Fir'aun yang sangat banyak. Isti'dad, persiapannya untuk mendebat mereka, untuk mengajak bicara mereka, hatta la yakhfa alaihi min amrihim syai', sehingga tidak ada lagi yang sama-sama. Ya, semua telah dijelaskan. Wa Fir'aun itu, Pak, malik Mesir. Dia adalah rajanya Mesir, Pak, sebagaimana kita ketahui, Pak. Wa hal huwa, nah pertanyaannya adalah, wa hal huwa ala musyakhsin, Fir'aun itu nama orang, yusama bismi Fir'aun, ya, lalu disebut namanya Fir'aun, aw wasfun likulli man malaka Misr wa huwa kafir, ataukah Fir'aun itu adalah sifat bagi raja Mesir yang kafir. Fir'aun itu nama orang atau sifat bagi raja Mesir yang kafir. Dan al-ulama berkata innahu ala musyakhsin, ya, sebagian ulama mengatakan Fir'aun itu nama orang, tuh. Sebagian ulama, ya, dia adalah nama orang, ya, ai annahu alladzi arsala ilaihi Musa alaihi salatu wasallam wa Fir'aun. Nabi Musa kan diutus untuk Fir'aun, ya, maka Fir'aun adalah nama orang, namanya Fir'aun. Wa minhum man qala, ada juga sebagian mereka yang mengatakan innahu alamu wasfin, itu adalah nama sifat Fir'aun itu, ya, likulli man malaka Misr kafir, bagi setiap raja Mesir yang kafir. Ada yang mengatakan nama sifat, juga ada yang mengatakan nama orang. Ya, seperti kita katakan Kisra. Kisra itu likulli man malaka Furs. Ya, Kisra itu sebutan untuk nama raja Furs di Persia. Wa Heraklius misalkan. Likulli man malaka Rum. Heraklius nama untuk raja di Rum. Wan Najasyi. An-Najasyi juga ada likulli man malaka Al-Habasyah. Ya, setiap raja di Habasyah namanya Najasyi. Ya, An-Najasyi itu adalah nama sifat dari raja Al-Habasyah. Wa ma'asbaha dan sebagainya, ya. Khilaf para ulama itu nama orang atau nama sebuah sifat. Wa Fir'aun, dan Fir'aun sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, jabbaron dan mutakabbir. Itu sifatnya Fir'aun, otoriter, keras, dan sombong. Yadda'i annahu rabb, dia mengklaim dirinya itu Tuhan. Fir'aun ini, kama qala ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Wadda'a aidan al-uluhiyah, si Fir'aun pun mengklaim dirinya Tuhan, ya, memiliki sifat-sifat ketuhanan. Dia, Allah telah mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, dan aku tidak mengetahui Tuhan bagi kamu selain aku. Jadi luar biasa sombongnya, karena Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya. Wa kana yastahzi'u bi Musa alaihi salatu wassalam. Bahkan Fir'aun ini sering mengejek Nabi Musa, ya, dengan apa yang telah dibawanya berupa ayat-ayatnya. Wa yatahaddahu, dia menentangnya juga. Wa yaqulu sarahatun wajhan liwajhin,
lalu berkata di depannya secara langsung, inilah adunnuka ya Musa masura, saya sangka kamu itu tukang sihir. Jadi Fir'aun mengatakan bahwa Musa itu tukang sihir. Wa yaftakhiru ala Musa wa ala qaumihi yaqul, dia mengatakan, dia berbangga diri atas Musa dan atas kaumnya, berkata dalam Al-Qur'an, wa nada fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misr. Ya, dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 51 Allah mengatakan, dan Fir'aun memanggil kaumnya, "Hei kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Dan bukankah sungai ini mengalir di bawah kakiku? Afala tubsirun, tidakkah kau memperhatikan? Am ana khairun min hadzal ladzi huwa muhin?" Dan aku lebih baik dari orang yang hina ini, maksudnya Nabi Musa. Ya. Wala yaqadu yubin, dan Nabi Musa tidak bisa menjelaskan keterangan-keterangannya. Falaula ulqiya alaihi usfiratun min dhahab. Ya, kalau dia nabi, kalau dia utusan, kenapa dia nggak pakai gelang-gelang emas gitu? Ya. Au ja'a ma'hul malaikah muktarin, atau dia datang sambil dikawal malaikat. Firaun itu kalau ingin percaya Musa sebagai nabi, Musa itu disuruh pakai cincin gelang-gelang emas, lalu datang dikawal malaikat. Rupanya kan enggak, Nabi Musa tidak pakai gelang, tidak dikawal malaikat. Maka anak khairun min huwa, saya lebih baik daripada Musa. Itu perkataan sombongnya Firaun. Fama kanat an-natijah, lalu apa hasilnya, Pak? Apa yang terjadi? Kanat an-natijah an kafara bihi akhassunna. Ya, si Firaun ini mengkafirkan manusia. Bikaidihim mahumus sahara, ya, dengan tipu dayanya, lalu mereka mengatakan ini tukang sihir. Ya, lalu tukang-tukang sihirnya Firaun dikumpulkan. Ya, waja'u li muqabalati Musa, untuk menghadapi Nabi Musa. Haitsu inna Musa alaihi salatu wasalam atabi ayatin tushbihu sihr. Ini pertemuan pertama, Pak, sebelum mereka berjanji untuk adu sihir. Pertemuan pertama, Nabi Musa didatangi oleh tukang-tukang sihirnya Firaun. Lalu atabi ayat itu sihir, datanglah ayat yang mirip sihir, walakinaha laysat bisihir, tapi sesungguhnya dia bukan sihir, bal ayatun min ayatillahi azza wajalla, tapi itu adalah salah satu di antara ayat-ayat Allah. Wa hiya annahu yada'ul asa allati ma'ahu 'alal ardi. Nabi Musa meletakkan tongkatnya di atas bumi, fatan qalibu hayya tas'a, kemudian menjadi ular yang bergerak. Ini yang pertama, Pak. Jadi ada dua kali pertemuan ini. Yang pertama, setelah tukang-tukang sihirnya Fir'aun melihat tongkatnya Musa menjadi ular, wa jama'a as-saharah kulluhum min makanin huddida. Lalu tukang-tukang sihir berkumpul, ya, di satu tempat yang telah ditetapkan. Mereka bikin janji. Allah Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya surah Thaha, "Falana'tiyannaka bisihrin mithlih." Hai Musa, kami akan datang dengan sihir seperti ini. Kan tadi Nabi Musa merubah tongkatnya menjadi ular, ya. Faj'al bainana wa bainika mau'idan. Kita bikin janji. La nukhlifuhu nahnu wa anta. Jangan diingkari janji itu oleh kami, para tukang sihirnya Firaun, ataupun oleh kamu. Ya, fi makanin suwa, di tempat yang pertengahan. Yakni makanan mustawiyan munbasiton. Itu di tempat yang rata gitu. Biar kelihatan sihirnya. Kalau di tempat yang tidak rata, mungkin khawatir tidak terlihat tipu dayanya. Disaksikan oleh para ahli sihir. Faqala mau'idukum yauma zinah, ya, perjanjian itu di hari zina, wa an yuhsyarun nas duha, kumpulkan manusia di waktu duha, ya, Quran surat Thaha. Mereka berjanji untuk bertemu dengan Musa di hari zina. Wa yaumuz zina, apa sih hari zina itu, Pak? Az-zina huwa yaumul 'id, hari raya, maksudnya. Ya, wa huwa yaumun tuktsaru fihi al-jumu' litahni'ah. Hari itu hari berkumpulnya orang banyak dan saling mengucapkan selamat satu sama lain. Jadi di hari itu hari tempat orang berkumpul, Pak. Hari yang ramai sekali, Pak. Wastamu fil mau'idil muhaddad wal makanil muayyan. Mereka janji di tempat yang ditentukan, Pak. Ya, dan di waktu tertentu. Wa husyiran nas duhan fi rabi'atin nahar. Manusia dikumpulkan di waktu duha menjelang siang, gitu ya. Fa'alqas saharatu ma biaidihim. Para tukang sihir mereka melemparkan apa yang di tangan mereka, yakni al-hibal wal asy, melemparkan tali temali dan tongkatnya. Ini di tempat yang sangat ramai, Pak. Ya, setelah tadi tukang sihirnya Firaun melihat Musa bisa merubah tongkatnya di ular, ini janjian. Nah, sekarang waktunya.
Ya, tukang sihir Fir'aun melempar tali dan tongkatnya, wa khuyyila ilal hadirina min sihrihim anna atasna. Lalu dia menghayalkan kepada orang-orang yang datang bahwa ular dan tongkat itu bisa bergerak, seakan-akan ular. Begitu ya. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Nabi Musa sempat takut, Pak. Sempat takut awalnya, gitu ya. Li'annahu syahada amran 'aziman wa qaidan katsiran. Karena Musa melihat satu perkara yang sangat besar dan tipu daya yang luar biasa. Tipu daya luar biasa. Ular dan tongkatnya itu bergerak-gerak seperti ular. Ya. Fa'auhallahu azza wa jalla ilaihi an yulqiya asah. Allah pun mewahyukan kepada Musa untuk melempar tongkatnya. Fa'alqa Musa asah. Ya, Musa melempar tongkatnya. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Lalu tongkatnya itu memakan apa yang menjadi sulap-sulap mereka. Dimakan, Pak, tongkat dan tali temali mereka itu. Wahina idzin alimas sahara anna Musa sadiqun waliyul sahir. Pada waktu itu juga tukang-tukang sihirnya Fir'aun itu mengatakan, Musa ini benar, sadiq, jujur dia, dan dia bukan tukang sihir, Pak. Kata ahli sihir, Nabi Musa bukan tukang sihir. Li'annahu law kana sahiran mastata'a an yaglibahum bisihir. Kalau Nabi Musa tukang sihir, dia tidak akan bisa mengalahkan sihir-sihir kita. Karena sihir-sihir mereka udah sihir-sihir level tertinggi. Jadi kalau ada yang lebih hebat dari mereka, itu bukan sihir berarti. Betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Maka waqalu, tukang-tukang sihirnya berkata, qalu amanna bi rabbil alamin. Tukang-tukang sihirnya beriman, Pak, kepada Tuhan semesta alam. Di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 48. Ayat 47, bahwa tukang-tukang sihirnya Fir'aun masuk Islam. Wa waqafu fi wajhi Fir'aun. Mereka bahkan berdiri di hadapan Fir'aun. Ya, wa tahaddauhu wa anqalabu alaihi. Tukang sihirnya Fir'aun menentang Fir'aun dan berpaling daripadanya. Berpaling, Pak. Ninggalin Fir'aun rame-rame, Pak. Tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Wa fi nihayati aghraqallahu fir'auna fil ma'i alladhi kana yaftakhiru bil ams. Dan akhirnya, singkat cerita, Pak, ya, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala di dalam air di tempat di mana dia sombong. Ya, Fir'aun ditenggelamkan. Itu sifat Fir'aun, ya. Dia sebagai seorang, tadi dikatakan oleh Allah Ta'ala, hal ataka hadithul junud, kaum penentang, Pak. Kemudian wa amma Tsamud, adapun kaum Tsamud itu siapa? Saya Ibnu Taimiyah menceritakan secara singkat, Pak. Kaum Tsamud itu adalah fa innallaha a'tahum qudratan wa quwwatan. Allah Ta'ala mengilhamkan atau memberikan kepada mereka itu kekuasaan, kemampuan dan kekuatan. Ini luar biasa, Pak, kaum Tsamud, Pak. Hatta kanu yanhituna minal jibal buyutan farihin. Mereka ini, Pak, kaum Tsamud memahat gunung-gunung mereka menjadi rumah. Gunung dipahat jadi rumah. Itu kaum Tsamud. Luar biasa, gunung dipahat, Pak, menjadi rumah-rumah mereka dengan rajin. Wa yattakhiduna min suhurihim qusuran. Lembah-lembah aja menjadi istana. Ya, lembah-lembah menjadi istana. Wa indama kadzdzabu rasulahum, tapi mereka mendustakan rasulnya. Ya, betapapun kaum Tsamud hebat, Pak, bisa bikin istana, bisa bikin rumah dari gunung yang dipahat, tapi dia mendustakan rasulnya. Siapa Pak rasulnya? Salih alaihis salam. Karena mendustakan nabinya atau rasul yang diutus kepada mereka, itu Nabi Saleh, ahlakahumullahu birajfatin wasayhah. Allah Ta'ala menghancurkan mereka, Pak, dengan gempa. Dengan gempa dan suara yang keras, Pak. Ada suara yang mengekik gitu, suara yang sangat keras sekali. Fahalaku, maka mereka kemudian menjadi hancur. Fa'asbahu fi diyarihim jathimin. Rumah-rumah mereka pun hancur, Pak. Mungkin sekarang peninggalan masih ditemukan, tapi dalam kondisi yang tidak utuh. Nah, sudah hancur. Padahal rumah-rumah mereka itu dari pahatan gunung, ya, atau istana mereka dibuat di lembah-lembah. Wa kana min naba'i fir'aun wa tsamud faidatan. Nah, dari kisah Fir'aun dan kisah kaum Tsamud ada dua, ya, faidah yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah tasliyatun nabi wa taqwiyatuhu. Kisah Fir'aun dan kaum Tsamud untuk hiburan bagi Nabi, sekaligus untuk penguat. Penguat, kenapa? Wa ana alladzi nasara rusulahu min qabl sawfa yu'iduhu wa yansuruhu wa yu'azzizuhu. Ya, bahwa sesungguhnya orang-orang yang bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong rasul-rasul sebelumnya.
Rasul-rasul sebelum Nabi telah ditolong oleh Allah Ta'ala, maka Allah pun akan menolong, mendukung, menguatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menguatkan Nabi. Hai Muhammad, Rasul-rasul sebelum kamu telah aku tolong. Ya, Musa telah ditolong. Ya, Nabi Soleh telah ditolong. Kamu pun akan ditolong. Jadi untuk takwiyah, untuk menguatkan Nabi, wa hadza la syakka annahu yuqawi al-azim. Allah sedang menguatkan tekad Nabi, wa yashhadu al-himam, menajamkan keinginannya fid dakwah ilallah. Ya, sedang menguatkan tekad Nabi untuk berdakwah membawa risalahnya. Maka Nabi diberikan hiburan sejenak, kisah-kisah orang terdahulu, kisah Firaun, kisah Tsamud, sesamping hiburan juga untuk menguatkan, sekaligus untuk menguatkan kita kaum muslimin. Kita pun sedang dihibur oleh Allah dengan kisah-kisah ini, sekaligus dikuatkan kita bahwa kita kalau terlibat dalam aktivitas dakwah, amar ma'ruf dan nahi munkar, kita pun akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Harus yakin, Pak, bagaimana Rasulullah SAW ditolong. Ya, Allah pun telah menolong Rasulullah SAW sebelumnya. Wal faidatu tsaniyah, dan faidah yang kedua, Pak, itu adalah tahdidun wa wa'idun syadidul Quraisy. Ada ancaman besar, Pak, bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Al-Quraisy. Nabi akan berdakwah di depan orang-orang Quraisy alladzi kadzabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendustakan Nabi, wa waqifu lahu bil mirsad, bahkan sering mengintai Nabi. Nabi itu sering diintip, Pak, aktivitasnya itu. Wa annahum laisu asyadda quwwatan min Fir'aun. Walaupun Quraisy itu tidak lebih kuat dari Fir'aun dan kaum Samud, Pak. Ya, tapi tapi kaum Samud dan Fir'aun saja telah Allah Ta'ala hancurkan dan binasakan, lah bagaimana kaum Quraisy, Pak. Maka dua hikmah itu, dua faedah itu menguatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mengingatkan ancaman besar yang ada di hadapan Nabi, yaitu penentangan kaum Quraisy terhadap dakwahnya Nabi, sehingga Nabi bersemangat untuk melakukan ad-dakwah ilallah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala mengatakan balil ladzina kafaru fi takdzib. Bahkan mereka, orang-orang kafir itu, Pak, mengingkari dan mendustakan. Yang mereka ingkari dustakan adalah Al-Quran, Pak, ya. Anna ladzina kafaru bi Muhammad, bahwa orang-orang yang kafir terhadap Muhammad itu mereka ingkar, ya, mereka ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka ingkar dan tidak mengimaninya apa yang telah dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula, Pak, yang dimaksud dengan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ya, mereka juga orang-orang yang ingkar terhadap nabinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu min waraihim muhit, dan Allah Ta'ala, ya, mengepung mereka dari belakang-belakang mereka. Allah Ta'ala menguasai kita semua dari berbagai sisi, ya, yakni anallahu Ta'ala muhitun bihim min kulli janib. Allah Ta'ala mengepung mereka dari semua sisi, ya. Wala yasizuna anhu wala min ilmin wala an ilmihi wala an sultanihi wala an iqabihi. Mereka tidak bisa lepas dari ilmunya, kekuasaannya, dari hukum-hukumnya. Dan orang-orang kafir kaum muslimin, kalau Allah menunda azab mereka, qad yumli li zalim, kadang-kadang Allah menunda hukuman untuk orang-orang yang zalim, hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Tapi suatu hari nanti kalau Allah sudah menangkap mereka di yaumil akhir, Allah tidak akan pernah melepaskan mereka, orang-orang kafir, ya. Kemudian di ayat terakhir Allah Ta'ala mengatakan bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Akan tetapi dia adalah Quran yang mulia yang berada dalam lauh mahfuz, Pak. Ini ayat terakhir, Pak, ya. Bal huwa ay ma jaa bihi Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, huwa di sini adalah apa yang datang, ya, atau apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang datang dan dibawa itu Quran Al-Majid, ya, Quran yang mulia. Ai dzu azamah wa majdin, ya. Al-Quran itu memiliki keagungan dan kemuliaan. Wa wasful Quran bi annahu majid, sifat Quran bahwa dia adalah majid, mulia. La yanbaghi anal majda wasfun lil Qur'ani nafsihi faqat. Ya, dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin
bahwa sifat Quran bahwa dia mulia, ya, dan sifat kemuliaan itu tidak hanya dimiliki oleh Quran sendiri. Ya, kata majid bukan hanya untuk Quran itu sendiri. Bal huwa wasfun lil Quran. Itu adalah sifat untuk Al-Quran. Waliman tahammala hadzal Quran fahamalahu wa qama biwajibihi min tilawatin haqqa tilawati. Bahkan kaum muslimin, Al-Majid itu bukan Quran untuk Quran semata, tapi untuk siapa saja yang menghafalnya. Orang-orang penghafal Quran disebut juga Majid, Pak. Mereka orang-orang mulia atau orang yang membacanya dengan bacaan yang benar. Orang yang menghafal Quran, orang yang membacanya dengan bacaan yang benar, kan mereka juga disebut Majid. Majid bukan hanya untuk Quran faqat, tapi untuk orang yang menghafalnya, untuk orang yang membacanya. Fa innahu sayakunu lahumul majdu. Ya, sesungguhnya mereka akan diberikan al-majdu, kemuliaan, wal izzah, ya, kemuliaan juga maknanya wal rif'ah, dan keluhuran. Itu yang Allah berikan kepada mereka yang menghafal Quran atau mereka yang mau membacanya. Ya, akan diberikan al-majdu wal izzah wal rif'ah. Ya, maka dikatakan bal huwa Qur'anun majid. Al-majid bukan hanya untuk Quran, tapi untuk siapa saja yang mau menghafal dan membacanya. Nah, kita ini apalagi di bulan Ramadan, Pak. Kalau kita tidak membacanya rugi, Pak. Ya, rugi sekali. Karena orang yang membaca Quran di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan dikatakan sebagai orang yang majid, gitu ya. Fi lauhim mahfuz, di tempat yang terjaga. Ya, yakni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang tidak pernah terjamah oleh siapapun, yang tidak ada di tempat itu perubahan, pergantian dan sebagainya, tidak ada sama sekali, Pak. Kemudian Allah Ta'ala, Syekh Utsaimin mengatakan yang terakhir, Pak, al-kitabah minallahi azza wa jalla, Pak. Catatan Allah Ta'ala itu ada beberapa macam, ada 4 macam, beliau mengatakan. Yang pertama, an-nau'ul awal, ya, jenis yang pertama, al-kitabatu fi lauhil mahfuz wa hadhil kitabatu la tubaddalu wa la taghayyar. Ya, catatan di lauh mahfuz itu catatan yang tidak akan pernah diganti dan tidak akan pernah dirubah. Ya, karena disebut lauh mahfuz, yang terjaga dan terpelihara. La yumkin an yubaddal wa la yaghayyar ma fi. Tidak mungkin dirubah. Maka Al-Qur'an tadi disebutkan berada di lauh mahfuz, ya. Tidak akan pernah ada yang merubahnya dan menggantinya. Itu yang pertama. An-nau'u tsani, ya, yang kedua, al-kitabatu ala bani Adam. Catatan untuk Bani Adam, wa hum fi butuni ummahatihim. Ketika mereka masih dalam perut ibu, ketika ditangani oleh malaikat, ya, di usia mereka 4 bulan, ditiupkan ruh, lalu dikatakan kepada mereka, bikatsbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakin au sa'idin. Itu catatan untuk Bani Adam ketika di perut ibunya ketika umurnya 4 bulan ke atas. Wa nau'u tsalis, catatan yang ketiga, kitabatun hauliyatun kullasana, catatan tahunan. Wa hiyal kitabatu lati takunu fi lailatul qadar. Catatan itu dibuat di malam Lailatul Qadar. Fa inna subhanallahi wa ta'ala yuqaddiru fi hadhihi lailah. Allah Ta'ala menetapkan di malam Lailatul Qadar mayakunu fitil kasanah, apa yang terjadi tahun itu, yang terjadi buat diri kita, buat alam semesta. Di tahun itu, Pak, dituliskan takdir tahunan. Qala tabaraka wa ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu dijelaskan segala perkara-perkara dengan bijaksana. Ya, fayuktabu fi hadhihi lailah wa yakunu fitil kasanah. Maka ditulislah di malam Lailatul Qadar apa yang akan terjadi dalam 1 tahun. Kita berdoa, sebaik-baiknya, karena yang sesuatu yang bisa merubah takdir hanyalah doa. Kita banyak berdoa di bulan Ramadan, termasuk berdoa di malam-malam Lailatul Qadar agar Allah menuliskan takdir kita yang baik di 1 tahun ke depan. Wa nau'ur rabi, dan macam yang ketiga, yang keempat, kitabatun yaumiyah wa hiya allati taqumu bihal malaikah, yaitu catatan harian. Ya, pertama tadi catatan di lauh mahfuz, kedua catatan ketika kita dalam perut ibu, yang ketiga catatan tahunan, dan yang keempat catatan harian, Pak. Ya, taqumu bihal malaikah haitsu yaktubuna ulama ya'malul insan. Ditulis oleh malaikat setiap apa yang diperbuat oleh manusia fi dzalikal yaum. Setiap hari. Di hari itu mulai dari dia bangun tidur sampai tidur lagi dicatat oleh malaikat. Sawa'an kanat qaulan aw bilisan.
Sama saja, Pak. Sesuatu yang diucapkan dengan lisan, au amalan bil jawari, atau dilakukan oleh perbuatan kita. Omongan kita, Pak muslimin, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dicatat semuanya. Dicatat oleh malaikat. Termasuk perbuatan kita fisik. Au i'tiqadan biqalbi, atau sesuatu yang ditekadkan dalam hati. Diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan, apapun yang di dalam hati kita. Ya, wa dzalika fi suhufil lati bi aidil malaikah. Ia berada dalam lembaran-lembaran tangan malaikat. Wa hadhihi kitabatu takunu ba'dal amal. Ini ditulis setelah amal, Pak. Kita beramal dulu, ditulis. Bapak-bapak ini hadir di majelis ini, itu ditulis, Pak. Setelah amal, itu ya. Wal kitabatu salas, ya. Catatan yang 3 ini, yang lalu semua ditulis sebelum amal, sebelum terjadi qabdal amal, ya. Sebelum amal yang 3 tadi, sebelum terjadi sudah ditulis dahulu. Lakin al-kitabat al-akhirah, tapi yang ini, Pak, yang catatan harian itu ditulisnya adalah setelah amal. Ya, seperti yang ada di Lauh Mahfuz, yang di perut ibu, kemudian yang terjadi 1 tahun itu sebelum terjadi sudah ditulis. Adapun catatan harian ditulis setelah amal. Setelah amal, yuktabu 'alal insan ma ya'mal, ditulis bagi manusia apa yang diperbuatnya. Ditulis oleh Allah melalui malaikat-malaikat setelah amalnya, Pak. Makanya dari bangun tidur sampai itu dicatat amalnya, Pak. Min qaulin bilisan, omongan kita kasar, kotor, jelek, buruk, itu ditulis sama malaikat. Ya, kalau kita tidak malu berbuat dan mengucap sesuka hati, itu ucapkan saja. Ada malaikat yang mencatatnya, Pak. Ya, au fi'lin bil jamari, perbuatan fisik kita ditulis oleh Allah, pada malaikat. Au i'tiqadi bil qalbi, atau beriktikad dalam hati pun ditulis, Pak. Fa inal malaika al wakilina bi hifdzi bani adam bi hifdzi a'malihim yaktubuna. Mereka menulis, Pak. Yang malaikat yang menjaga Nabi anak cucu Adam menulisnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa inna 'alaikum lahafidin. Bagi setiap kita ada malaikat penjaga. Kiraman katibin, yang mulia dan yang selalu menulis, ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu yang kita kerjakan. Para malaikat itu, Pak. Ya, dia menulis perbuatan kita. Fa idza kana yaumul qiyamah fa innahu yu'ta hadzal kitab. Di hari kiamat nanti, kitab catatan itu, Pak, akan diberikan kepada kita. Akan diberikan kepada kita. Allah mengatakan, "Manukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura." Pada hari kiamat, kitab itu akan diberikan dalam keadaan terbuka. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasiba. Ya, bacalah bukumu ini, catatan amalmu ini, maka cukuplah kamu sebagai penghisab. Yang hisab ya diri kita sendiri. Yakni itu al-kitab wa yuqalu laka anta iqra wa hasib nafsaka. Diberikan buku itu, disuruh menghitungnya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kitab yang akan datang pada hari kiamat dalam keadaan terbuka, maftuh, ya, laisa mughlaq. Tidak dalam keadaan tertutup, dalam keadaan sudah terbuka. Bukan tertutup tapi sudah terbuka. Kita bisa langsung tahu isinya atas perbuatan yang telah kita lakukan. Taqra wa yatabayyanu laka annaka amilta fi yaumin kada. Baca buku itu, buku catatan itu. Maka kamu akan tahu apa saja yang telah kamu perbuat. Fi makanin kada wa kada, di tempat ini, di tempat itu, fa huwa syai'un madbutun la yataghayyar. Terjaga dan tidak akan pernah berubah. Nah, kemudian wa idza ankarta fa hunaka man yashhadu alaik. Kalau kita mengingkarinya, wow, saya enggak berbuat ini, enggak berbuat itu. Ada yang menyaksikan. Ada CCTV, Pak. Apa CCTV-nya? Yauma tashhadu alaihim al-sinatuhum. Ya, pada hari itu akan bersaksi lidah-lidah kalian. Ini CCTV-nya. Kalau kita mengingkari buku itu, kita mengklaim bahwa kita tidak melakukannya, nah lisan-lisan kita akan menjadi saksi. Yaqulu lisan akan berkata, nataqtu bika. Ya, aku telah berbicara ini. Tuh, lidah akan ngomong, Pak. Aku telah berbicara ini dan itu. Ya. Wa aidihim wa arjulihim. Tangan dan kaki kita pun akan bersaksi, Pak. Bimakanu ya'malu, atau apa yang kita perbuat. Jadi kita nggak bisa mengingkarinya, Pak. Taqulu lihat, tangan akan berkata, batastu, saya telah memukul ini, memukul itu, menggunakan tangan untuk hal yang menyakiti. Taqulu rijl, kaki akan berkata, masyaitu, aku telah melangkah ke sini, aku telah melangkah ke situ. Bal yaqulul jildu aidan, bahkan kulit juga akan bicara, Pak.
kulit akan bicara. Li'anal juluda tashhadu bima lamasat. Kulit akan bersaksi atas apa yang telah dirasakan, diraba. Ya, wa qalu ya li juludihim lam syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqana kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Ya, kulit juga akan berkata, ya, sebagaimana kamu ketahui, Allah telah memampukan kamu untuk berbicara, maka Allah pun akan memampukan segala sesuatu untuk bicara. Kalau kita saja bisa bicara, karena apa? Karena Allah yang telah memberikan kemampuan itu, maka Allah pun akan mampukan makhluk-makhluk yang lain untuk berbicara, terutama anggota tubuh kita. Akan bersakti di yaumil akhir. Dan fal amru laisa bi amrin muhin, ini bukan perkara sepele kaum muslimin. Ya, kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar melindungi kita semua, memberikan maaf, memberikan ampunan kepada kita semua atas apa yang kita ucapkan, apa atas yang kita perbuat. Maka melalui momentum Ramadan ini, Pak, agar setiap apa yang telah kita perbuat, kita ucapkan, kita itikadkan dalam hati, terhapus ya yang buruk-buruk itu, kita taubatan nasuh. Bertaubat, memohon ampun kepada Allah, sehingga ketika kitab itu nanti dalam keadaan maftuh dia melahir, sudah terhapuskan, sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, malah anggota tubuh kita akan bersaksi, lidah kita, tangan kita, kaki kita, kulit kita akan bersaksi bahwa kita menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau duduk di majelis, ya, mau melelahkan diri untuk beribadah, ya, setelahnya atau sebelumnya dulu kita telah melelahkan tubuh kita ini untuk perbuatan-perbuatan yang bukan. Kan sama, Pak. Kita beribadah capek, berbuat dosa juga capek, sama. Tapi akhirnya berbeda. Capeknya berbuat dosa akhirnya dengan kehinaan, capeknya berbuat baik berakhir dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, "Huna yantahi al-kalam." Selesai. Ya, ala hadhihi surah al-azimah. Ya, atas surat yang agung ini yang dimulai dengan sumpah dengan langit dan gugusan bintang dan diakhiri dengan bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Beliau sebenarnya memberikan nasihat kepada setiap kita untuk tamassaka bihadzal Qur'an, untuk berpegang teguh, Pak, kepada Al-Qur'an yang mulia, juga menasihati para pemimpin-pemimpin ya kaum muslimin di negara-negara, kepala-kepala negara. Beliau menasihatinya agar berpegang teguh kepada Al-Qur'an, ya, dan menjadikan hukum-hukum di negeri itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sebelum kita bicara jauh kepada pemimpin-pemimpin kita, ya minimal kita sendiri memulai dalam kehidupan kita sehari-hari menyesuaikan diri dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Kaum muslimin rahimahullah, demikian tafsir surah Al-Buruj yang sudah kita bahas selama 3 pertemuan. Ya. Nah, mungkin catatannya ada di YouTube, bisa di-review kembali kalau ingin tahu lebih jauh. Semoga memberikan pelajaran yang besar kepada kita semua, dan kita sama-sama bertekad kepada Allah Ta'ala untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, ada pertanyaan Bapak? Cukup ya? Baik, kalau cukup, emang nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Ustaz, terkait catatan tadi itu apakah yang kitab yang diterima di tangan kanan atau tangan kiri itu Ustaz? Iya, betul. Ya, apakah kitab catatan di tangan kanan atau kiri? Tidak disebut dalam hadis. Berarti keduanya. Kitab yang datang dari sebelah kanan menunjukkan berita gembira kepada kita, kitab yang datang dari sebelah kiri menunjukkan berita keburukan kepada diri kita. Dan sama-sama kitab itu maftuh, dalam keadaan terbuka, tidak mughlaq, tidak ada tertutup. Kita akan tahu apa saja yang kita perbuat. Dan saat kita melihat, enggak, saya enggak melakukan ini, karena kita lupa mungkin ya. Lalu lidah kita, tangan kita, kaki kita, kulit kita menjadi saksi. Kita berbuat atau tidak berbuat. Demikian, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Pak? Ya, baik, kalau cukup kita tutup doa kafarat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.